saya turunannya Raden, saya turunannya Kanjeng Bendoro, atau saya turunannya Mbak. Sejelek-jelek manusia, orang yang hanya mengandalkan kakek buyutnya, mbah-mbahnya, yang menciptakan ilmu grammar Arab, bukan orang Arab. Paham betul? Para ulama, para kiai, orang yang bisa dipercaya untuk memelihara umat. Li'ajli i'lai kalimatillah ahlussunnah wal jamaah, demi menjunjung tinggi kalimat Nahdlatul Ulama, kalimatul ma'ahid, suara pesantren, kalimatul masyayikh, suara para kiai, kalimatuna jami'an, suara kita semua. Amin. Saya datang ke sini tidak akan tausiah sebenarnya. Hanya saya cinta kiai. Saya sangat mencintai Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahid, Gus Dur, dan mencintai Mbah Bisham Suri walaupun belum sempat berkenalan. Mencintai Kiai Wahab, mencintai orang solehin walaupun saya bukan orang soleh sama sekali. Saya membenci orang ahli maksiat, tapi saya juga sama, tukang maksiat tiap hari. Umur 72 tahun saya ini, umur 72 tahun, tapi tidak semakin takarrub, tidak semakin mendekat dengan Allah, malah maksiatnya, dosanya susah bendino tambah. Di kulo nih kulo, padahal umur 70 loro tahun, putu 10, cucu dan 10. Tapi bagaimanapun kita semua yang hadir sini, khususnya saya, sangat-sangat mencintai orang soleh. Kebetulan Imam Syafi'i sendiri saking tawadhunya Syafi'i, beliau berkata begini, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah bakrahu man tijaratuhul ba'asi walau kunna sawa'un fil bidha'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya tidak termasuk orang soleh. Mas Syafi'i loh, ya Allah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib, lahir kota Gaza, Palestin tahun 150, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Mazhab mengaku saya bukan orang soleh, tapi saya mencintai orang soleh. Wakrahu man tijaratul ma'asi, saya membenci orang yang ahli maksiat. Walaukunna sawa'un fil bid'ah, saya sendiri sama rajin maksiat, kata Imam Syafi'i. Apalagi kita-kitaan tidak boleh sombong, tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap saya hebat, saya turunannya apa? Siapa? Turunannya Bani Anu lah, Bani Anu, Banu lah. Kalau tidak ada mutunya, saya tidak boleh mengatakan saya paling hebat, yang lain di bawah saya. Karena darah saya mengalir darah suci. Cuma ngomong kayak gitu percuma. Buktikan kualitasnya. Waktu di Haul Tadwir juga saya mengatakan, wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sejelek-jelek manusia, orang yang hanya mengandalkan kakek buyutnya, mbah-mbahnya.
saya turunannya Raden, saya turunannya Kanjeng Bendoro, atau saya turunannya Mbak. Percuma itu kalau hanya mengandalkan kakeknya. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi, sebaik-baik orang yang mempunyai kebesaran luhurnya dan dia sendiri aqama nafsi hasaban jadidah, dia sendiri membangun kebesaran. Gus Dur orang besar, putra dari seorang ayah yang besar, Wahid Hashim, cucu dari seorang kakak yang besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Gus Dur itu Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Nasabnya bagus. Beliau sendiri membangun kebesaran dengan ilmu dan perjuangan yang luar biasa, yang sama dengan perjuangan dan ilmunya, mengikuti jejak Mbah Hasyim Asy'ari dalam intelektualitasnya, kualitas ilmunya, dan keikhlasan perjuangannya. Tanpa beliau-beliau inilah kita belum tentu sebesar ini. Tanpa Mbah Wahab, tanpa Mbah Bisri, kita belum tentu sebesar ini. Oleh karena itu, mari kita tetap pada prinsip kita menghormati ulama bi ilmihim karena ilmunya, menghormati kiai bi ilmihim karena ilmunya, di samping karena keturunan mbah-mbahnya juga ulama besar. Itu ya, karena ulama lah dari Mbah Kiai Ma'ruf Amin juga sudah menyinggung, ulama lah yang sebenar-benarnya melanjutkan pewaris Rasulullah SAW. Al-ulama umana'ul ummah, umana ummati. Para ulama, para kiai, orang yang bisa dipercaya untuk memelihara umat. Ulama lah yang mampu memelihara umat. Dulu para sahabat berjasa besar memperluas Islam sampai ke Cina. Sahabat Qutaibah bin Muslim sampai ke Asia Tengah. Qutsam Ibnu Abbas sampai ke Maroko. Sahabat Uqbah bin Nafi', Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Uqbah bin Nafi', sampai ke Andalus, Tariq bin Ziyad. Nah, itu dasarnya para sahabat. Tapi yang membangun ilmu pengetahuan, peradaban, kemajuan Islam dari sisi ilmu, para ulama. Terutama abad kedua Hijriah. Orang yang pertama kali menggagas ilmu nahwu, grammar, ya Allah, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, hal, tamyiz, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Bukan orang Arab, orang Persia, orang Ajam. Imam Amr bin Qumbur, atau yang terkenal dengan panggilan Imam Sibawayh. Kalau kita renungkan, ajib tuh. Yang menciptakan ilmu grammar Arab bukan orang Arab. Paham betul? Imam Sibawayh yang pertama kali menggagas titik, titik ngesor siji, titik loro dhuwur, titik telu dhuwur, jib titik nang tengah siji, hak non titik, kho titik dhuwur, dan seterusnya. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Yang menggagas harokat fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasraten, tasydid, sukun, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Bukan orang Arab. Ajib. Yang menggagas
menggagas ilmu mustalah hadis tahun 99 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin melihat banyak hadis palsu, hadis bohong, orang Rasulullah bohong demi politik atau demi saingan politik, saingan dagang, gengsi-gengsian. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Gampang namanya, gampang ya, mantan ketua P3 lah udah. Bisa nggak bikin metode ilmu menyaring informasi, mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang salah? Insya Allah bisa, kata Syihabuddin. 1 minggu menghadap khalifah sudah beres. Apa nama ilmunya? Mustalahil hadis. Hadis dianggap sahih kalau syaratnya 4, antara murid dan guru ketemu. Contoh misalkan saya ngomong kata Gus Dur begini, benar itu karena saya jumpa. Kalau saya ngomong kata Mbah Hashim nggak benar itu, saya nggak ketemu. Yang kedua, gurunya hafalnya cerdas, nggak pernah lupa, dhabit. Kalau tadi mutasil, yang kedua dhabit. Yang ketiga thiqah, gurunya bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Apalagi isi kotak masjid tebal lagi. Yang keempat adil di guru ini, itu baru hadis sahih. Kurang 1 syarat hasan, kurang 2 syarat dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati', mursal, mu'allal dan seterusnya. Sampai ada yang paling jahat, yang paling parah, makdzub, mungkar. Itu yang bikin namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Imam Bukhari, Imam Muslim menggunakan metode itu. Juga Imam Bukhari, Muhammad Ismail Al-Bukhari yang wafat tahun 256, menghafalkan atau menyaring hadis. Beliau hafal 600.000 hadis, setelah disaring menurut beliau hanya 4.000 yang sahih. Berarti Imam Muslim lebih dari 4.000 ditambah Imam Muslim. Berarti Imam Hakim enggak, banyak hadis sahih itu tambahin namanya Mustadrakul Hakim. Oke, gini nih diajari nggak di pesantren sini? Pasina, diajari nggak gini? Di pesantren harus mendalam ilmu mustalah hadis, bukan hanya menghafal hadis. Mustalah hadis harus tahu persis. Supaya ada bedanya antara kiai kuliah pesantren dengan SAG. Kalau nggak ngerti mustalah hadis, apa bedanya kuliah pesantren dengan SAG? Usul fiqh, ya Allah, pesantren harus mendalam usul fiqh. Dari Lataiful Syarat, Al-Waraqat sampai Jam'ul Jawami yang paling sulit, Ghayatul Wusul lumayan sulit. Barang Abu Zakir Ansori,